I triple E, IEEE, kalau di sini baca IEEE, IEEE ya. Nah untuk WiFi itu adalah 802.11. Jadi kalau ngomong WiFi kan 8 WLAN ya 802.11. Sekarang ada pertanyaan, ada lagi standarnya itu 802.3. Tahu nggak? 802.3. Tuh anak SMK tanyain. Tahu? 802.3 Ethernet. Ethernet itu ada standarnya, itu 802.3. Tapi kita umumnya tahunya 802.11 WiFi, ya kan, wireless, WLAN. Nah, kemudian pada frekuensi wireless itu ada yang untuk penggunaan WiFi bebas ya, di 2,4 GHz dan 5 GHz. 5 ini kadang juga 5,8. Ya, tapi ditulis ya 5 GHz. Jadi, tapi ini karena dia sekarang 5 GB aja, sering juga dibilang agak rancu nih 5G-nya di telco dengan 5G-nya 5 GHz di jaringan WLAN. Ya, jadi pernah ada teman masang di satu tempat, ini apa Pak? Ini jaringan wireless 5G. Oh, 5G udah masuk kampung saya. Padahal 3G aja belum masuk gitu kan. Ternyata 5G-nya itu adalah 5 GHz. Nah, untuk yang 5 GHz itu standarnya itu adalah AN sama AC. Ya, AN sama AC. Kalau untuk yang 2,4 itu adalah BGN. Ya, jadi kalau misalnya lihat beli laptop 802.11 A garing B garing G garing N, nah berarti ada 5 giganya. Tapi cuma tulis B garing G garing N, nah berarti cuma 2,4. Nah, terus kalau saya lihat sekarang sih produk sekarang udah adopsi AC banyak, ya bahkan handphone sudah AC juga. Nah, kenapa perkembangan teknologi wireless itu seperti itu? Karena semakin kedepannya itu ternyata kebutuhan manusia itu untuk bandwidth semakin besar. Ya, jadi awalnya sekitar tahun 99 itu ketika A sama B itu hanya 11 Mbps untuk yang B, itu yang maksimal data rate-nya ya. Sedangkan yang A itu hanya 54 Mbps. Kemudian muncul yang G juga 54 Mbps, maksimal data rate-nya. Ya, maksimal data rate-nya. Tapi sekarang yang AC itu udah bisa sampai di atas 1 giga. Ya, 1 giga. Yang N itu agregatnya sekitar 600 Mbps. Ya. Jadi makinnya ternyata karena kebutuhan orang sekarang seperti ini, kita bikin event, kita juga streaming. Nah, streaming ini butuh bandwidth-nya besar. Ya, streaming ini butuh bandwidth yang besar. Nih kita gunakan yang ini, Omnitic sebagai access point. Nah, makhluknya di wireless ini cuma ada dua. Ya, makhluk di wireless ini cuma ada dua, sebagai pemancar atau sebagai penerima. Ya, kalau dia pemancar namanya access point. Kalau dia penerima itu namanya client atau station. Cuma dua. Pak, bisa nggak station sama station? Nggak bisa, sama-sama nerima, siapa yang beri. Pak, bisa nggak akses point sama akses point? Nggak bisa juga, sama-sama ngisi, sama-sama memberi, siapa menerima. Jadi dia harus pasang, ada yang memberi, ada yang menerima. Ya, nah ini akses pointnya, ini akses pointnya. Nih, kemudian penerimanya yang mana? Ini satu, penerimanya. Ya, ini penerimanya satu. Yang ini satu lagi saya pasang di belakang itu sama, ya satu lagi di belakang sono. Ini memang harusnya enaknya kita outdoor ini, ya kalau untuk ini harusnya ada outdoor gitu kan, agak jauhan gitu kan, kita pasang. Masih bisa nggak linknya gitu. Nah ini karena kita dalam ruangan ya kita pasang sini satu, situ satu. Lalu saya pasang yang di belakang sana itu dia hanya untuk menerima lalu teruskan lagi ke dalam sebuah perangkat. Misalnya di sini ada akses point lagi.
Jadi kalau kita lihat di sini, ini access point, ini client, ini access point lagi. Nah, ini access point yang di bawah kita pakai yang indoor. Ya, yang indoor, kita pakai yang indoor. Di sini juga kita pakai yang indoor juga. Nah, nanti saya mau bikin di sini satunya ini adalah murni hanya untuk access point biasa tanpa fitur hotspot. Yang satu lagi itu menggunakan fitur hotspot voucher. Nah, saya sekarang ini ada bawa produk mikrotik yang cukup baru, Hub AC3. Ini sudah mengadopsi teknologi Wi-Fi Wi-Fi 2 katanya. Nah, ini kita cek. Dan semua mikrotik yang saya gunakan ini menggunakan juga router OS terbaru, router OS versi 7. Jadi semua ini sudah saya install versi 7. Jadi mikrotik sudah mengeluarkan router OS-nya, sistem operasinya yang ada di dalam perangkat mikrotik itu terbaru router OS 7. Nah, ini saya coba. Jadi kita sekalian POC ini sebenarnya, ya. Stabil nggak router OS versi 7? Nanti kita lihat perbedaannya di mana. Nah, sumber internetnya ada, nanti ada sumber internet masuk ke ini router utama. Nah, ini router utamanya kita pakai, ini router utama. Kemudian dia ngasih internet ke sini. Nah, karena ini router C951 ini port 5-nya ada power over ethernet atau PoE. Jadi dia bisa ngasih power lewat kabelan. Jadi yang perangkat ini nggak perlu saya pasang lagi colokan adaptor listrik. Jadi cukup kabelannya dipasang ke port 5 ini. Nah, kalau misalnya nggak ada ini apa? Ada juga namanya PoE adapter. Ya, PoE adapter. Nah, ini kebetulan ada. Oke, kita pasang. Ini juga kita pasang, ini kebetulan juga si Hub AC3 port 5-nya juga ada PoE-nya. Begitu juga yang 951 yang di belakang juga ada PoE-nya. Oke. Nah, sekarang mekanismenya adalah kita pasang radio dan pointing wireless-nya. Ini karena dalam ruangan nggak terlalu ribet pointingnya, ya. Ya, cuman ngarahin kan masih kelihatan. Yang ribet itu kemarin yang waktu masang di rumahnya Pak Ono, ya. Kita pasang wireless dari teman-teman dari PT Jinet Biaro Akses, pasang wireless, pointingnya nggak kelihatan ya, Be ya. Saya nggak lihat, dia lihat. Oh, dia lihat ya. Mata batinnya lihat di mana ya? Coba Be nggak lihat. Nah, ini kita pasang, kita pointing. Pointing itu adalah proses bagaimana mempaskan arah dari pemancar dengan penerimanya. Nah, kemudian yang kita harus perhatikan juga adalah di sini sudut dari antenanya. Ini namanya omni. Antena omni itu dia berarti daya pancarnya itu adalah 360 derajat. Ini enggak. Nah, ini SXT ini dia sektoral, ya. Dia ini hanya harus dari belakangnya itu nggak bisa dia. Jadi dia depan kesebar. Ya. Kalau ini enggak, ini sampai belakang masih bisa nih. Ini omni, antena omni. Itu bedanya. Nah, jadi kalau saya pasang arah sini itu masih bisa dapat dia. Oke. Kemudian kita konfigurasi internet di sini. Nanti saya lihatin nih cara konfigurasi di sini. Kemudian saya konfigurasi DHCP server ya di sini untuk dia memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis dari sini ke terhadap perangkat-perangkat kliennya. Ternyata DHCP itu Dynamic Host Configuration Protocol tidak hanya sekedar mendistribusikan IP. Jadi kita selalu bilang DHCP itu mendistribusikan IP. Enggak hanya IP, tapi konfigurasi jaringan. Termasuk juga gateway, DNS, NTP server, network time protocol juga bisa dia berikan oleh DHCP. Nah, karena di sini DHCP server, di yang lain itu adalah DHCP client. Jadi mekanismenya client server. Ada server, kemudian ini ada client. Berarti perangkat-perangkat radio ini, ya perangkat-perangkat radio ini, dia hanya fungsinya mendistribusikan. Saya tidak pasang IP di situ. Ya, saya nggak pasang IP di situ. Oke. Kemudian karena ini mekanismenya kita bangun sistem distribusinya ini
mirip dengan yang ada di ISP, kita bikin PPOE di sini. Ya, kita bikin triple POE di sini sehingga walaupun DHCP-nya sudah sampai ke sana, di DHCP-nya nggak ada internet. Dia dapat internet kalau PPPoE-nya aktif. Jadi saya bikin PPPoE, nanti aktif baru internetnya. Berarti di router sini saya ngenatnya itu adalah di IP yang bloknya PPPoE. Biasanya kan kalau kita yang pernah konfigurasi mikrotik itu kan IP firewall NAT-nya itu chain-nya source NAT, on interface-nya ke sumber internet, access-nya masquerade. Nah ini saya set spesifik source address-nya. Jadi source address-nya saya set spesifik sehingga hanya yang di IP itu nanti yang dapat internet. Nah ini kan biasanya teman-teman juga, oh ini kliennya belum bayar, enggak, PPOE-nya dimatikan di server. Nah akhirnya dia nggak bisa akses internet. Akses link dia masih hidup, ya akses linknya masih hidup. Nanti kita lihat. Terakhir baru nanti kita konfigurasi IP hotspot-nya. Ya nanti baru kita konfigurasi IP hotspot-nya. Sekarang saya coba set di depan, ya. Dan bagaimana mekanisme mikrotik login hotspot itu adalah ternyata pengguna itu bisa saja melakukan kesalahan konfigurasi jaringan. Namun kalau kita menggunakan hotspot, walaupun IP-nya sudah terpasang di komputer itu, IP-nya terserah, dengan hotspot dia bisa mentranslasikan ke konfigurasi jaringan yang kita berikan. Nah, itu enaknya pakai hotspot. Jadi nggak harus Pak, tolong itu IP-nya, tolong di DHCP-nya dimatiin dulu. Di hotspot enggak, nanti dia akan mentranslasikannya. Ya, misalnya kita punya IP hotspot 10, 5, 50 sekian. Nah itu langsung dikasih IP itu di hotspotnya. Kemudian tidak ada akses internet sebelum hotspotnya itu dia login dulu. Jadi kalau nggak login hotspotnya, nggak masukin username sama password, dia nggak ada ini. Ya, jadi dia nggak ada akses internet. Dan bisa menambahkan pengecualian-pengecualian pada wallet garden dan IP hotspot IP binding. Jadi ada IP tertentu yang mungkin mau di bypass, nggak perlu lewat hotspot, IP printer misalnya kalau di kantor, atau misalnya IP server. Nah itu kita bisa masukin di IP binding. Web-web tertentu bisa kita masukkan di wallet garden. Ya, web-web tertentu bisa kita masukkan di wallet garden. Nah semua konfigurasi ini menggunakan Mikrotik Router OS versi 7 atau yang terbaru. Ya, jadi ini versi terbaru nih. Oke, kita lakukan konfigurasinya dulu. Saya akan coba share screen di depan, nanti kita buka Winbox-nya. Kita coba dari yang sumber internetnya. Ini kita coba masuk ke bentar. Nah, ini dia tab pertama, ini adalah untuk yang sebagai sumber internet. Kita coba masuk. Ini kita cek kabel yang masuk dari sumber internet di sana itu berada pada Ethernet 1. Ya, pada Ethernet 1 di sini. Ya, dari sumbernya. Dan saya memang tidak membiasakan merubah nama interface yang ada pada Mikrotik ini. Ya, lebih baik kita menggunakan fitur komentar di sini atau komen. Jadi nggak usah diubah, ini Ether 1-nya berubah menjadi one misalnya, Ether 5-nya menjadi LAN misalnya. Kenapa? Karena terkadang kita nggak tahu bahwa misalnya perangkat yang kita gunakan ini tiba-tiba dia rusak atau ngehang dan sebagainya, sehingga harus replacement perangkat. Ketika
ketika kita merename nama-nama dari interface ini, maka ketika perangkat baru datang, kita harus rename dulu, baru masukin konfigurasinya. Terkadang waktu yang sedemikian cepat itu sangat urgent misalnya. Ini yang bisa di rumah sakit misalnya, ya kan? Ini internetnya harus hidup untuk connect di sebuah perangkat, ya perangkat medis. Nah itu kan nggak mungkin, harus bisa dulu. Jadi biasakan nama-nama dari interface ini nggak usah diganti, tapi pakailah fitur komentar. Ini biasa saya biasanya. Jadi saya nggak pernah ganti enter 1 karena perangkat yang datang baru pun pasti nama perangkatnya enter 1, enter 2, enter 3, WLAN 1, SFP 1 dan sebagainya. Nah ini saya arah internetnya adalah enter 1. Saya aktifkan DHCP kliennya di situ. Ya, saya aktifkan DHCP kliennya. Dengan saya klik tombol tambah di sini, saya pilih interface-nya enter 1, saya oke kan, maka dapat IP di sini. Ya, dengan statusnya adalah board. Nah, dapat IP dia di sini. Kemudian di sini juga ada fitur untuk add default root-nya adalah yes. Dengan memilih fitur ini berarti di menu IP root-nya juga otomatis sudah ada default root-nya, yaitu 0.0.0/0 gateway-nya 11. Dengan flag-nya untuk yang router OS versi 7 adalah DAD, ya, Dynamic Active DHCP. Di router OS versi 6 beda, ya, router OS versi 6 beda. Oke, kemudian ini sudah nyala. Kemudian saya bikin IP address untuk yang ke arah klien. Ini Ether 5, jadi kabel Ether 5 masang ke Omnitic. Ya, Ether 5-nya masang ke Omnitic-nya. Nah, saya pasang IP di sana adalah 192.168.23.1/24 karena sekarang tanggal 23. Ya, itu aja. Jadi tanggal 23 ya, saya bikin 23 di sini. Oke, saya pasang IP-nya. Lalu saya bikin DHCP server. Ya, lalu saya bikin IP DHCP server di Ether 5 tadi. Jadi yang harus diingat nih bagi rekan-rekan semua, sebelum membuat DHCP server itu wajib membuat IP address terlebih dahulu di interface itu.